はい、新たなニュースが入ってきたので皆さんにお知らせします。Hai, jadi teman-teman kita dapat berita baru ya tentang masuk ke negara Jepang. はい、岸田首相が、外国人の観光客を受け入れるという発表をしました。Jadi Perdana Menteri Jepang itu udah memberitahukan bahwa akan menerima kembali turis-turis asing untuk masuk ke Jepang. はい、6月からです。Dan katanya mulai bulan 6. はい、その内容をちょっと見ていきましょうかね。Nah, kita mau bahas sedikit ya tentang berita tersebut. はい、こっちに書いてあるんですけど、まず団体客で観光を受け入れようということになってますね。Pertama-tama itu yang diperbolehkan masuk itu kemungkinan besar adalah turis-turis yang grup ya teman-teman ya, bukan yang sendiri-sendiri. はい、政府は基本的にはここに書いてあるんですけど、6月をめどに外国人の観光客を新規受け入れですね。これを再開するっていうことです。Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi pemerintahan Jepang itu akan menerima kembali untuk turis-turis asing untuk masuk ke Jepang. ただし日本にもゴールデンウィークがあって、その後ちょっと感染者があまりに増えすぎるとやめるかもしれません。 Jadi teman-teman mungkin tahu ya, sebelum ini Jepang itu ada liburan panjang juga, liburan Golden Week. Jadi pemerintahan Jepang akan melihat situasi corona, kasus corona setelah Golden Week. Kalau misalkan meningkat, mungkin keputusan ini akan di stop. 最初は、団体旅行ね、管理しやすいので団体旅行からスタートしそうですね。 Dan kemungkinan kalaupun dimulai itu akan dimulai dengan tur-tur grup ya teman-teman ya. Jadi karena lebih mudah untuk diperhatikan seperti itu. はい、今は就労ビザしか入れないんですけど、観光客に関してはやっぱりルールを定めて受け入れていく団体旅行の方が管理しやすいので、それから受け入れていくという感じです。 Jadi mungkin yang teman-teman tahu sekarang kan yang bisa masuk ke Jepang itu adalah orang-orang Indonesia yang menggunakan visa kerja ya teman-teman ya. Nah mungkin mulai dari sekarang ini akan diperhatikan juga dengan dilihat juga peraturan-peraturannya untuk menerima kembali wisatawan dari Indonesia juga. はい、でじゃあそのルールって何なのかっていうと、岸田首相が言うには G7 の国々に合わせたルールにしようかって言ってます。 Nah, peraturan-peraturannya apa aja sih gitu ya teman-teman ya. Pertama-tama itu dari Perdana Menteri Jepang itu akan menyesuaikan dengan negara-negara dari G7 ya teman-teman ya. はい、じゃあその G7 のルールを見てみましょうかね。 Ayo kita lihat peraturan-peraturan G7 itu seperti apa sih? はい、G7 という国はアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本。 Jadi G7, negara-negara G7 apa aja sih? Pertama adalah Amerika, terus Kanada, lalu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan terakhir adalah Jepang. はい、このルールをちょっと表で見ていきたいんですけど、まずビザの種類ですね。今観光のビザ、日本以外の国は全部入れます。 Nah, pertama-tama kita mau lihat dulu dari jenis visanya ya teman-teman ya. Selain Jepang itu, untuk negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan, menggunakan visa turis itu bisa masuk ya teman-teman. はい、で、ワクチンなんですけど、これを見るとイギリス以外は2回ワクチン打たないといけないみたいですね。 Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk vaksinnya ya. Selain Inggris itu negara-negara lain itu membutuhkan vaksin wajib 2 kali. なので多分日本もワクチンは2回かもしくは3回必要になるのじゃないかなと思いますね。 Nah, mungkin Jepang juga kalau dilihat dengan kondisi seperti ini mungkin juga untuk masuk ke Jepang membutuhkan vaksin 2 kali ataupun malah 3 kali. はい。で次にこれ何？PCR 検査ですね。はい、PCR 検査が必要な国とそうじゃない国、必要ないですね。はい。Jadi kalau teman-teman bisa lihat juga untuk hasil PCR-nya sendiri ya teman-teman ya, bisa dilihat hampir semua negara, bukan semua negara, hampir kebanyakan negara di G7 ini itu tidak membutuhkan hasil PCR negatif.
ただ私の見解では今就労ビザの人も、この陰性証明全員必要なんで、日本はもしかしたらこれ必要なまま行くかもしれませんね。Dan tapi untuk kasus Jepang sendiri ya teman-teman ya, untuk sekarang ini visa kerja, dan kalau visa kerja itu masih membutuhkan hasil PCR negatif. Apakah Jepang juga kemungkinan besar itu masih membutuhkan hasil PCR negatifnya? で最後にカランティーン隔離ですね。今隔離は、他の6カ国全くない状態なんですけど、まあ日本は今やってるんですね。3日間から7日間ね。多分なくなるんじゃないかなって僕は思ってます。Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga untuk karantinanya sendiri ya, di antara negara-negara G7 ini, di 6 negara selain Jepang itu tidak butuh lagi karantina. Untuk sekarang Jepang itu masih membutuhkan karantina, tapi apakah nanti ke depannya beliau berpikir bahwa karantina sudah tidak akan dibutuhkan lagi untuk masuk ke Jepang. はい。で、まあ、最後にですね、じゃあどうなのかっていうと、まずワクチンは絶対2回以上は必要でしょうね。Nah, terus jadi kedepannya bagaimana sih, gitu ya? Kemungkinan besar untuk awalnya itu adalah membutuhkan vaksin 2 kali. で、陰性証明も必要になりますよ。Lalu untuk hasil PCR-nya juga, hasil PCR negatifnya juga dibutuhkan. で、個人旅行じゃなくて団体旅行からスタートされるっていうことですね。Lalu yang selanjutnya adalah wisatawan yang datang dengan grup ya teman-teman ya, bukan yang sendiri. はい。で、あと今入国の上限人数も1万人から2万人にしようっていう案も出ています。1日。Dan lalu ada pembatasan wisatawan yang datang ke Jepang ya teman-teman ya, dalam sehari itu hanya dibatasi sekitar 10.000 sampai 20.000 orang. まあこういうニュースが流れてきたんで、いよいよ日本も観光客を受け入れていくんじゃないかと思ってます。Ya, jadi ada berita seperti ini ya teman-teman ya, mungkin tidak lama lagi gitu ya Jepang akan menerima wisatawan asing untuk masuk juga ke Jepang. はい。また情報があったらお知らせします。 Nanti kalau ada berita selanjutnya akan kami beritahu kembali. Sampai jumpa. Dadah.